yang sering saya temukan, dia seorang pimpinan tapi dia belum punya visi misi di dalam hidupnya. Hidupnya dia aja belum punya gitu. Hai Sobat Terampil, jumpa lagi di podcast Ayo Terampil. Ayo Terampil telah bersinergi dengan perusahaan HR Consulting dan Training Provider Q1 Consulting yang berdiri sejak tahun 2010. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya, founder dari Q1 Consulting, Pak Slamet Ardianto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Ibu, alhamdulillah. Pak Slamet yang sudah malang melintang di dunia HR, yang dengar-dengar nih katanya udah dari sejak lama sebenarnya dari IT, perjalanannya kemudian menjadi HR praktisi dan sudah terkenal di banyak perusahaan memberikan training-training mengenai HR. Boleh nggak Pak diceritakan asal mula cerita karir Bapak sebagai praktisi HR Pak? Ya, terima kasih Bu Prati. Terima kasih juga undangannya Ayo Terampil. Pada hari ini saya bisa hadir silaturahim, sharing ya Bu ya. Baik, saya sebenarnya dari perantauan Bu. Asli saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian lulus tahun 95, saya merantau ke Jakarta. Memang dari SMA hobi saya di bidang IT. Jadi saya SMA tuh sudah rajin ya ngotak-atik laptop seperti itu. Kemudian delalahnya pas masuk kerja kok diterima di HRD gitu. Jadi meskipun saya hobi di IT, kok delalahnya diterima sebagai HRD gitu. Nah, cuma jiwa IT-nya nih masih bergejolak Ibu. Jadi saya tetap kuliah S1 IT gitu. Cuma karirnya kelihatannya semakin terus kok semakin di HRD. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah S1 di bidang manajemen SDM, kemudian melanjutkan S2 juga di bidang manajemen SDM. Kemudian kalau berbicara karir sebagai praktisi HRD, saya plus minus 13 tahun Bu di perusahaan Jepang. Saya mengawali karir di PT Sanyo Group, itu tepatnya di daerah Egypt ya, Egypt Lipo Cikarang. Kemudian saya pindah ke Yamaha Motor, itu sempat berkantor di daerah Pulau Gadung, Pupar, kemudian bangun pabrik di Cibitung, tepatnya di MMB 100. Dan terakhir saya sebagai praktisi HRD itu di Kerawang Ibu, tepatnya di PT Unicam ya, di KIC. Nah setelah berkarir 13 tahun itu, kemudian saya juga kuliah S2, hati kecil ini kok rasanya pengen sesuatu ya, sesuatu challenge lagi lah gitu yang lebih menantang dalam hidup saya gitu. Maka pada November 2010 saya memutuskan untuk resign Ibu. Untuk resign dari praktisi HRD, kemudian mendirikan sebuah HR consulting dan juga training provider gitu. Nah, awalnya bisnis kami bergerak di bidang headhunter Ibu gitu, rekrutmen konsultan, kemudian semakin kesini klien semakin banyak, alhamdulillah bisnis semakin ramai. Akhirnya kami menambah unit bisnis yang servicesnya berupa training dan juga HR consulting. Nah, kemudian pada Mei 2013 kami mendirikan perusahaan jasa di bidang K3 dengan brand Lentera Safety. Kira-kira seperti itu Bu, berarti gambarannya. Luar biasa Pak. Ini berarti udah ngitung nggak Pak? Berapa banyak perusahaan yang udah Bapak bantu mengenai masalah HR di perusahaannya Pak? Ya, kalau sebagai partner dalam hal ini, sebagai HR dalam training maupun consulting sudah banyak Ibu, mungkin sudah ratusan ya Bu ya, mungkin sudah ratusan ya. Dan sudah keliling Indonesia lah ya, sudah ya bersyukur lah, sudah banyak silaturahim, sudah banyak keliling Indonesia. Baik area, kalau di HR itu kan kalau disederhanakan menjadi dua saja Bu. Ada namanya organization development, satu lagi people development. Nah, dari keliling-keliling itu memang materinya relatif ya itu, tetapi kalau dikembangkan cukup luas sekali Bu, sebenarnya Bu gitu. Selama Bapak bermitra menjadi partner dalam perusahaan, Bapak merangkum nggak Pak masalah apa yang banyak dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang Bapak tangani Pak? Nah, ada cerita menarik Ibu, karena saya memang awalnya lebih fokus pada people development. Jadi lebih fokus bagaimana pengembangan SDM gitu. Waktu saya S2 itu sebenarnya saya masih kerja juga Bu. Jadi waktu saya S2 itu saya masih sebagai praktisi HR atau HRD. Nah, saat itu saya mencoba mengkaji apa sih permasalahan-permasalahan di organisasi, kemudian saya jadikan bahan membuat tesis saya. Nah, akhirnya setelah saya
ngajar di plus minus 40 perusahaan lah Bu ya, ngajar in-house training di plus minus 40 perusahaan. Akhirnya saya memutuskan gitu ya, boleh juga nih kalau dijadikan buku gitu ya. Nah akhirnya saya menulis sebuah buku yang berjudul High Impact Leadership. Nah buku itu sekarang sudah beredar kurang lebih 3.000 eksemplar Bu. Ini Seperti saya itu. dapat hadiah dari Pak Slamet teman-teman. Ya, Buku judulnya High Impact Leadership. ya. Buku yang telah dibuat oleh Pak Slamet selama perjalanannya menjadi praktisi HR dan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di bidang HR. Di buku ini membahas terutama mengenai mengapa seorang pimpinan di suatu organisasi, perusahaan kurang atau bahkan tidak memiliki pengaruh. Nah, ini ada cerita menarik. Baik, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai cerita leadership nih Pak. Leadership ini sebenarnya kan satu bentuk keterampilan ya. Nah, gimana ya Pak, seorang pimpinan kok sampai tidak memiliki pengaruh itu apa ya sebabnya? Iya, terima kasih Bu. Jadi buku ini memang berawal dari kegalauan ya. Kegalauan saya ketika saya masih sebagai praktisi HR atau HRD, kemudian juga menjadi trainer gitu ya. Galaunya gini gitu. Mengapa seorang pimpinan di organisasi perusahaan kok belum berpengaruh gitu? Padahal namanya jelas-jelas tertera di struktur organisasi. Dan kemudian kita meyakini bahwa timnya tahu kok kalau dia itu pimpinannya gitu. Dari situ kemudian saya riset Ibu, saya riset gitu, dari riset. Nah, dari riset saya itu akhirnya mengerucut menjadi 10. Menjadi 10 10 sebab ya Pak ya. ya. 10 sebab mengapa seorang pimpinan kok belum berpengaruh gitu atau tidak berpengaruh gitu. Bisa jadi tidak kita bahas semua ya Bu, tapi sekilas-sekilas saja yang Iya. poin penting ya Bu gitu. Iya. Nah, misalnya yang pertama. Yang sering saya temukan, dia seorang pimpinan tapi dia belum punya visi misi di dalam hidupnya. Hidupnya dia aja belum punya gitu. Nah, kemudian dia juga belum mampu menerjemahkan goal organisasi gitu ya menjadi goal departemen, kemudian goal section, goal dianya. Nah, yang ketiga, saya membaca gini Bu. Dia itu belum punya rencana pengembangan pada dirinya dan juga timnya. Nah, saya mengatakan ini adalah basic problem di dalam kepemimpinan. Itu yang pertama Bu, list yang pertama. Kemudian saya mencoba yang kedua ya Bu, ya yang kedua. Iya, Pak. Yang kedua gini Bu. Saya dulu sering dapat curhatan tuh dari karyawan tuh kayak gini Bu. Saya ini udah kerja keras gitu. Dalam tanda kutip saya tuh udah banting tulang gitu. Tapi kok manajemen kayak kurang menganggap saya gitu. Kok saya kayak kurang diperhatikan gitu ya. Nah, ini cerita menarik atau statement menarik dari seorang pimpinan yang saya terima itu Bu gitu ya. Kemudian saya coba mempelajari lebih lanjut, apa betul dia sudah kerja keras gitu ya. Nah, ternyata Bu, memang betul dia sudah kerja keras, tetapi kurang mampu mengkomunikasikan atas hasil kerja dia kepada pimpinan atau kepada manajemen. Sehingga misal dia seorang supervisor, kok kerjanya nampak kayak seorang staff gitu. Jadi nggak ketahuan ya kinerjanya itu dari manajemen nggak melihat ya Pak? Iya, seolah-olah nampak rutin ya, nampak operation, padahal dia orang taktikal ataupun strategik gitu. Itu yang sering saya temukan, itu yang kedua ya Bu ya, tadi yang Iya. kedua ya. Yang ketiga? Mudah-mudahan 10-nya hafal saya karena nggak megang bukunya gitu Bu ya. Oke, nah kemudian yang ketiga Bu, yang sering saya temukan adalah lemahnya kemampuan berkomunikasi. Nah, secara sederhana komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya personal komunikasi, kemudian yang kedua adalah komunikasi publik. Nah, saya sering menemukan banyak pimpinan yang belum memahami tentang personal komunikasi. Akibatnya apa? Akibatnya dia belum mampu personal approach ya, kurang nyaman atau belum berhasil di dalam melakukan personal approach Terhadap anggotanya. terhadap anggotanya. Setuju Bu? Akibat dari personal komunikasinya belum baik gitu. Dan itu sebenarnya bisa dipelajari Bu dengan teori-teori yang sederhana. Itu bisa 1 jam 2 jam sudah bisa itu sebetulnya Ibu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi publik gitu ya. Masih banyak para pimpinan yang kita temukan kalau bicara belum sistematis.
bicaranya masih sering muter-muter seperti itu ya. Mikir dulu. Nah, mikir dulu, bahkan fillernya banyak gitu ya. Filler tuh kata-kata yang seharusnya tidak keluar tapi dikeluarkan. Contohnya gini Bu Prapti, contohnya dia bicara sering ucap gitu ya. Kebayang kan Bu, pimpinan AE mulu kalau bicara itu kan kebayang ya. Maka nanti bisa jadi timnya akan menghitung tuh hanya berapa gitu Bu. Jadi, tapi ini nggak salah, cuma kurang kuat saja, kurang berpengaruh. Nah, tetapi ada yang lebih berbahaya lagi, misalnya komunikasi dia dengan kata-kata mungkin, padahal bukan pilihan. Contoh sederhana, dia pimpinan mau presentasi, mungkin saya akan presentasi, padahal sudah di depan dia itu. Maka ini akhirnya membuat keraguan-raguan timnya. Timnya membaca, lah Bapak aja masih ragu, apalagi saya. Ini contohnya sederhana seperti itu. Kemudian satu lagi, seorang pimpinan ketika berbicara komunikasi harus berpengaruh. Jadi sederhananya adalah berani tampil, kemudian yang kedua bicaranya sistematis, yang ketiga harus berpengaruh gitu. Nah, dan itu bisa dilatih ya Pak? Bisa dilatih. Kalau tahu caranya, ya, kemudian dilatih terus, saya kira dia bisa. Itu bisa dilatih. Dan Q1 Consulting sudah sering melakukan pelatihan tentang itu, gitu, Bu, tentang communication skill itu, gitu ya. Nah, kemudian yang saya ulang kembali lagi, Bu, bahwa bagaimana kemudian dia kalau bicara sistematis. Nah, dan berpengaruh. Nah, kan ada juga Ibu pertanyaan ke saya itu sering seperti ini Bu. Pak, sebetulnya komunikasi yang kuat itu seperti apa sih? Nah, komunikasi yang kuat itu haruslah komunikasi yang setiap ucapan-ucapannya mengandung unsur manajerial kompetensi bahasa kami. Nah, manajerial kompetensi itu apa? Nanti kita bisa bahas di podcast yang berbeda ya Bu. Yeah. Itu. Oke. Itu yang ketiga ya Bu. Nah, kemudian yang keempat. Nah, nanti kalau Ibu mau sharing, mau tanyakan boleh ya Bu, monggo dipotong saja. Nah, yang keempat ya, saya dulu merasa gini Bu, waktu masih jadi HR itu ya, saya merasa bahwa hari ini saya kok sibuk banget gitu ya, tapi kok hasilnya kok sedikit banget gitu ya. Bahkan saya kadang suka merasa seminggu itu saya sibuk banget rasanya, tapi kok hasilnya ya nggak seberapa ya gitu. Nah, nggak kelihatan gitu. Bahkan kadang sebulan Bu berarti, karena sebulan kayaknya kok saya sibuk banget bulan ini ya, gitu ya. Ternyata pas begitu diminta buat laporan bulanan, lu hasil saya kok seperti ini gitu ya. Ini menjadi bahan riset saya kenapa ini terjadi gitu. Dan ternyata Bu, begitu saya perhatikan apa yang saya lakukan, saya tidak menggunakan metode yang namanya time management. Time management. Jadi pengelolaan waktu saya kurang efektif lah seperti itu. Jadi terkadang merasa bahwa semua pekerjaan penting akan diselesaikan hari ini dan ternyata justru tidak selesai semua. Jadi harus ada prioritas. Setuju ya. Menggunakan metode to-do list dan seterusnya ya. Intinya bahwa waktu harus dikelola dengan efektif seperti itu. Itu yang keempat ya. Sudah keempat Bu. Keempat. Yang nulis masih hafal. Iya, siap. Oke ya. Yang kelima Pak. Oh, baik Ibu. Baik nih. Banyak ya, 10 ya Bu ya. Gak apa-apa, gak semuanya. Yang penting garis besarnya aja. Baik Bu, baik. Nah, ada pertanyaan menarik Bu ketika saya ngisi training atau ketika saya masih jadi praktisi HR, ada pertanyaan seperti ini. Pak, bagaimana Pak kalau saya memimpin tim saya yang usianya lebih senior atau masa kerjanya lebih lama? Nah, itu terkadang membuat saya nggak nyaman memimpinnya. Terus bagaimana caranya Pak? Nah, bingung ya? Bingung Bu, bingung ketika seperti itu. Misalnya beliau baru fresh graduate, kemudian harus memimpin orang yang sudah experience-nya 10 tahun, misalnya seperti itu. Itu kan menjadi challenge tersendiri ya gitu. Iya, itu kayaknya masalah yang sekarang banyak dihadapi Pak. Ya, setuju Bu, setuju. Apalagi kalau dia yang memimpin kan berarti milenial ya Bu ya. Yang memimpinnya milenial, yang dipimpinannya udah kolonial. itu. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri itu. Nah, di dalam riset saya menganalisa bahwa untuk menyelesaikan case itu adalah seorang pimpinan harus bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan minimal seperti pada posisinya. Ya. Selama dia bisa bersikap, kemudian dia berperilaku, kemudian mengambil keputusan seperti pada posisinya, insya Allah di dalam kepemimpinan dia akan aman Ibu. Akan aman-aman aja ya Pak. Aman-aman aja gitu. Nah,
berkenaan dengan sikap, perilaku, ini kan juga ada sebuah pertanyaan besar. Berarti ini kan terkorelasi dengan kompetensi. Iya. Maka yang jadi pertanyaan adalah apakah perusahaan itu sudah punya standar kompetensi? Ini juga pertanyaan, Bu. Jadi ada menarik nih gitu. Ada cerita menarik nih, Bu. Ini sedikit agak melebar cerita saya nih. Nggak Saya apa-apa, ketemu Pak. seorang pimpinan mengatakan gini, wah saya pusing saya, tim saya nggak kompeten, atau tim saya belum kompeten gitu. Saya sebagai konsultan, pertanyaan saya adalah, memang ada standar kompetensinya? Nah jawabannya, ya saya belum punya Pak. Nah, terus pertanyaannya dari mana dasar memutuskan itu? Nah ini juga tantangan bagi praktisi HR ya Bu, Iya. di dalam mengelola SDM ya seperti itu. Untuk membuat standar kompetensi pastinya. Ya, setuju. Belum ketika sudah standar kompetensi ada ini, lantas bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara mengevaluasinya gitu. Jangan-jangan sudah bagus standar kompetensinya tapi masih ada problem di dalam mengevaluasinya. Ini juga tentunya akan menghambat di dalam pengembangan SDM seperti itu, Bu. Gitu. Ya, itu salah satu masalah penyebabnya ya. Ya, sebenarnya kalau perusahaan sudah punya standar kompetensi, Bu, kemudian para pimpinannya sudah tahu cara mengevaluasi kompetensinya, nanti akan muncul yang namanya individual development plan. Jadi pengembangan kompetensi karyawan berbasiskan individu, Bu. Artinya apa? Ketika tahun depan itu mau training seseorang atau timnya, itu tidak selalu training harus sama, Bu. Karena Bisa gap kompetensinya beda-beda. berbeda-beda sebetulnya. Tergantung kekurangannya ya. Ya, itulah yang dinamakan dengan kata-kata individual development plan, seperti itu. Gitu, Bu. Ya, itu teman-teman banyak banget nih cerita seputar HR dan terutama nih leadership, Pak. Ini Ya. saya masih penasaran karena leadership ini kan satu keterampilan yang mesti dimilikin Ya, baik oleh para pemimpin perusahaan, setuju? itu harus dimiliki ya. Setuju. Bahkan juga secara staf pun Ya, dia mesti menjadi leader buat dirinya sendiri. setuju. Nah, Setuju. ini tadi kan banyak nih, ada 5 Ya, yang kita bahas. ya, Nah, dari 5 ini Pak, boleh nggak dikasih bocoran? iya. Gimana sih Pak menghadapi atau menyelesaikan untuk gimana seorang pemimpin itu supaya mempunyai pengaruh Oke, di perusahaannya? oke. Itu bisa dilatih kan tentunya. Bisa, Ibu, bisa. Sangat bisa itu. Gimana Bisa. tuh Pak jawabannya ketika Bapak menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari para staf, dari para Iya. pimpinan? Iya. Baik. Berarti ini yang case-case berikutnya kita bahas di sesi berikutnya ya, Bu. Langsung kepada intinya dulu ya. Iya. Intinya. Nah, maka teman sekalian, di buku ini saya membuat 3 poin penting kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang leader. Yang pertama namanya managing self, memimpin diri sendiri. Nah, Ibu Memimpin tadi diri tepat sendiri. sekali Bu Prati mengatakan bahwa leadership itu juga harus dimiliki oleh level staff. Setuju saya gitu, karena di situ berbicara tentang managing self, memimpin diri Diri sendiri sendiri. gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana seseorang, anggaplah managing self ya Bu, kita bicara managing self dulu ya. Berarti diri seseorang terus punya goal di dalam hidupnya yang jelas misalnya. Kemudian dia harus mampu melakukan namanya analisis SWOT pada dirinya gitu ya. Dia harus mampu mengevaluasi dirinya. Oh, apa sih strength saya gitu ya? Apa weakness-nya? Apa weakness-nya? Gitu. Apa Artinya, opportunity? ya, opportunity dan itu. Jadi itu yang harus dimiliki gitu. Kemudian di managing self itu gini Bu. Sikap mental positif nih rupanya juga managing self yang penting ya. Nah, setelah managing self-nya clear gitu Bu, ya memimpin dirinya sendiri clear maksud kami adalah, maka baru masuk kedua, Apa itu Pak? managing team. Ah, ini bagian dari solusi ya. Ya, managing team. Managing team. Nah, memimpin tim kerja kita gitu. Nah, ketika kita berbicara managing team, ternyata basic kompetensinya ya Bu. Saya Iya. bicara basicnya dulu ya Bu, belum Iya. kompetensi yang lain ya. Kompetensi Basic kompetensinya dasarnya. adalah communication skill. Ah, Gitu. Makanya di dalam buku tadi saya singgung bahwa communication skill menjadi salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang leader gitu Bu. Itu baru berbicara tentang communication skill gitu. Nah kemudian ketika kita berbicara tim Bu, tim ini kan ya namanya managing tim ya, bukan cakupannya luas sekali gitu ya, iya. luas sekali. Maka apa harus dilakukan gitu? Harus dilakukan. Nah di sini sebetulnya ada peranan manajerial di samping leadership Bu. Apa itu Pak? Nah
Jadi kalau kita berbicara itu kan sebenarnya leadership dan manajerial ini kan sebenarnya harus balance ya. Jadi Harus nggak bisa hanya balance. leadership saja gitu. Tapi harus ada unsur manajerial. Manajerial ini adalah manajemennya bahasa saya, Bu. Bahasa dasarnya manajemennya, manajemen pengelolaannya lah gitu ya. Nah, leadership ini kan orangnya, cara mempengaruhinya. Cara mempengaruhi. Iya, leadership itu cara mempengaruhinya, seni mempengaruhinya gitu. Sementara manajerialnya itu harus ada. Contohnya gini, contoh manajerialnya gini. Ada nggak di organisasi itu misalnya standar kompetensi? Lagi-lagi saya selalu berbicara kompetensi ya, Bu, karena Kompetensi. memang semua sudah berbasis kompetensi ya. Saya selalu mengucap itu gitu. Jadi ada nggak di organisasi itu standar kompetensinya? Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah saya sebagai seorang pimpinan mampu melakukan evaluasi kompetensi belum? Nah, itu Gitu. udah nambah lagi nih ya. Iya, Selain iya. bikin kompetensi harus bisa Bisa ngevaluasi. mengevaluasi belum? Nah, kemudian setelah tahu gitu, setelah tahu caranya ya Bu ya. Akhirnya kan ketemulah namanya kompetensi mapping bahasanya ya, kompetensi pemetakan kompetensi lah ya, seperti itu. Nah, setelah tahu itu berarti kan kita sekarang bagaimana cara mengembangkannya. Nah, ini Iya. kan managing team. Bagaimana cara mengembangkannya? Jadi mengembangkan kompetensi itu hanya ada 4 sebetulnya caranya, Bu. Ada Apa 4. aja tuh, Pak? Ada 4. Yang pertama namanya coaching. 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 Coaching itu pendekatan personal nggak? Coaching itu kita menjadi mitra, partner atau mitra tim atau seseorang dalam rangka mencapai tujuan. Itu coaching. Kalau terhadap tim? Ya, tim Tim, ya. atau jadi personal atau tim itu coaching. Oke. Namanya coaching. Jadi kita menjadi mitra tim kita atau individu berarti individu tim kita ya Bu, Ya. dalam rangka mencapai tujuan. Itulah coaching. Kemudian yang kedua adalah counseling. Counseling itu adalah sebuah proses pembinaan berkelanjutan. Bahasa saya pembinaan berkelanjutan atas gap kompetensi sikap kerja. Ya, artinya ada pembinaan ketika kita tahu ada yang nggak sesuai. Betul, tapi aspek kompetensi sikap kerja. Oke. Gitu. Karena kompetensi itu kan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Ya. Jadi kalau kita konseling berarti permasalahan sikap kerja. Sikap kerja. Betul, seperti itu. Yang Kemudian ketiga, yang ketiga adalah training. Training itu ya transfer knowledge. Ya. Transfer knowledge saja, transfer pengetahuan. Makanya tidak bisa ketika kita mengembangkan kompetensi seseorang hanya training saja tidak bisa, Bu. Jadi mesti balance antara coachingnya, Iya, konseling dan yang terakhir Counseling, mentoring, Bu. training, Dan dan terakhir mentoring. mentoring. Nah, mentoring itu mengajarkan cara. Nah, ini memang menariknya gini, Bu Prapti. Banyak para pimpinan di perusahaan membedakan 4 ini terkadang masih bingung. Gitu. Jadi ada cerita menarik nih, padahal fungsinya sudah berbeda. Contoh sederhana, contoh gini. Wah, saya pusing nih, tim saya kreativitasnya kok nggak naik-naik. Ini sering kan Bu ketemu kayak gitu ya, pertanyaannya ya? Sering ya ketemu kayak gitu ya. Jadi saya pusing nih, aduh tim saya kok nggak kreatif ya gitu. Nggak ada ide. Ya, nggak ada ide gitu. Atau kadang bicara gini Bu, kok problem solvingnya lemah banget ya. Nah, saya sering ketemu pimpinan seperti itu Bu, menyampaikan saya gitu. Kayaknya banyak deh, Pak. Banyak saya sering temukan Bu. Banyak sering saya temukan gitu. Nah, kemudian saya mencoba mengkaji apa sih yang membuat seperti ini gitu. Akhirnya saya bicara lebih dalam gitu. Memang seperti apa Pak babak pendekatannya? Bahasanya gini Bu, kalau ada masalah ya saya panggil, kalau dia nggak tahu saya ajarkan caranya. Nah, berarti pendekatannya konseling dan mentoring. Cuman itu ya. Cuma itu. Maka kalau pimpinan pendekatannya hanya konseling dan mentoring, wajar kalau kreatif thinkingnya nggak naik. Kenapa? Selalu diajarkan caranya. Gitu Bu. Nah, kalau kita pengen tim kita itu aspek manajerial kompetensi seperti creative thinking, problem solving, dan yang lainnya itu adalah cepat naik, maka pendekatannya harusnya adalah training dan coaching. Training dan coaching. Iya. Lebih bagus lagi 5-5-nya tadi jalan semua ya. Iya. Cuma ya mohon maaf Bu Prapti, masih banyak tantangannya adalah masih banyak pimpinan yang belum memahami apa itu coaching. Iya, bahkan mungkin sebenarnya pada saat sebelum diangkat pimpinan,
mungkin secara knowledge-nya juga belum dapat tuh Pak. Setuju. Harusnya memang ada training persyaratan jabatan tentang coaching itu gitu. Betul. Gitu. Tetapi ya ini tantangan kita buat kita bersama ya tentang hal itu gitu ya. Itu berbicara managing team tadi Bu ya, saya mengatakan Managing seperti team. itu. Nah, di managing team itu juga ada feedback Bu. Ada namanya feedback ya. Selain tadi coaching itu ada feedback. Feedback itu contohnya kayak gini. Dari Kita kan harus melakukan feedback terhadap Dari tim kita. timnya Bu. ya? Kita ke dia ke kita kan harus ada Oke, feedback. berarti Saling feedback ya. feedbacknya saling. Iya, ada istilah two way dan seterusnya, itu istilah-istilah saja. Artinya bahwa feedback ini akan berdampak besar Bu ketika seorang pimpinan menfeedback dengan cara yang salah, itu juga bisa berdampak yang lain. Responnya ya. Ketika ada sesuatu kemudian nggak pas di dalam respon, itu juga bisa menimbulkan masalah baru gitu. Itu juga mesti harus belajar tentang feedback yang efektif, yang konstruktif, bahasa saya seperti itu. Kayaknya menarik banget nih. Semakin kesini pembahasannya semakin menarik. Kayaknya itu semua masalah terjadi deh di perusahaan saya. Nah, jadi solusinya tadi udah ada 3 ya Pak ya. Satu kan diri sendiri nih. Ya, managing self. Yang kedua adalah managing tim kerja maksudnya. Tim kerja. Ya. Yang ketiga managing business atau managing business. task. Ya, jadi manage terhadap pencapaian target-target organisasi Bu. Oke, berarti itu memang mesti disinkronkan dengan target perusahaan ya. Ya. Maka di sini peran leader adalah menjadi strategic business partner organisasi, di mana kita harus mampu mengcascading atau menurunkan ya goal organisasi menjadi strategi divisi, kemudian departemen, kemudian section, kemudian per job title atau per judul jabatan yang ada di sana. Gitu. Ini Bapak bicara soal training tadi Pak. Ya. Ini belajar mengenai leadership tadi. Ya. Kalau untuk training seperti itu Pak, Iya. kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Kalau di knowledge-nya 2 hari Bu. 2 hari ya Pak. 2 hari. Tetapi konten kita ketika training itu kan level jabatan berbeda, biasanya berbeda Bu. Iya. Jadi Artinya kalau misalnya mesti cari yang levelnya sama biar struktur materinya sama ya. lebih pas, Lebih pas. lebih mengena. Makanya di Q1 itu ada leadership itu biasanya kita pecah menjadi 3 Bu. Pertama nih basic leadership. Basic leadership itu biasanya training leadership yang diperuntukkan untuk para team leader di lapangan Bu. Di lapangan. Nah, jadi kalau misalnya di manufaktur itu kan ada line leader, ada foreman, itu biasanya kita sebut training basic leadership. Kemudian ada naik level di level supervisor Bu. Itu namanya Bapak? Kalau kami karena punya brand High Impact Leadership, makanya brand kami dengan judul training High Impact Leadership. High Impact Leadership. Karena memang sudah menjadi brand ya Bu ya, brand kita. Kemudian untuk di kontennya si para manager level atau level strategik, kita berikan brand dengan nama Mastery High Impact Leadership. Gitu. Luar biasa nih. Teman-teman, ayo terampil yang punya perusahaan dan pengen perusahaannya lebih bagus, lebih maju, para pimpinannya mesti punya pengaruh. Ya, setuju. Baik dari sisi di lapangan maupun supervisor, maupun dari top manajemennya. Setuju. Dan untuk lebih lanjut, ketika teman-teman pengen training seperti ini, bisa hubungin www.ayoterampil.com. Ya, siap. Pak Slamet. Iya Ibu. Kesempatan ini luar biasa. Karena kita langsung live di IG. Baik. Dan juga menjadi podcast Ayo Terampil yang insya Allah akan banyak yang melihat. Siap, sehingga Bu. ilmu-ilmu yang Bapak berikan ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kita sambung lagi di podcast berikutnya. Siap Ibu. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Sama-sama Ibu, sama-sama. Tapi sebelum itu Pak, ya. Boleh closing statement nggak buat teman-teman Ayo Terampil? Oh iya. Ya, teman sekalian, ya alhamdulillah Q1 Consulting telah bekerja sama atau bermitra dengan Ayo Terampil. Nah, apabila ada hal-hal yang pengen didiskusikan ya berkenaan dengan pengelolaan SDM baik di bidang organization development ataupun people development, tidak usah ragu, segera hubungi Ayo Terampil dan nanti kita diskusikan untuk mencari solusi bersama. Terima kasih Bu. Ya, baik Sobat Terampil, terima kasih untuk kesempatan kali ini telah mengikuti podcast Ayo Terampil. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe,
like, dan komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.